Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, yang sangat saya hormatin dan saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Muhammad Zainuddin dalam acara Metode Cepat Belajar Membaca Al-Quran dari awal ataupun dari nol ke satu. Namun sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dan khususnya semua rekan-rekan dimanapun adanya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalankan semua ikhtiarnya, dibarokahkan juga dalam rezekinya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan pada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke pembelajaran kita yang keempat, yaitu huruf ro dan huruf za yang sebelumnya telah kita pelajari, yaitu huruf da dan da. Nah, kita lanjutkan ke huruf ro dan huruf za. Nah, teman-teman sekalian bisa saksikan di layar sebelah saya. Biasanya saya menggunakan bahasa ataupun kode dalam huruf ro ini biasanya, yaitu kata ro, rokok, rokok. Nah, ketika kita akan mulai ngaji, kita tanya pada anaknya, kalau misalkan ada orang yang memang sedang merokok, kalau misalkan ada yang sedang merokok, itu lebih mudah. Misalkan kita tunjukkan, coba lihat deh, itu orang lagi ngapain, lagi ngerokok, kata dia. Kalau misalkan ada yang sedang merokok, kalau misalkan tidak ada, kita tanyakan aja sama mereka, adek tahu nggak biasanya ada orang-orang itu yang suka merokok? Ya tahu. Biasanya kalau orang ngerokok itu tangannya kayak gimana? Kita tanyakan saja semacam itu. Nah, rokoknya dipegang, nanti biasanya kayak gini. Ya. Kalau orang merokok tangannya seperti ini ya biasanya. Ya. Nah, lagi ngapain? Rokok. Maka kalau ada huruf ro, rokok. Jadi ini kodenya kode sentuhan, bukan masuk kode suara. Rokok. Jadi ketika mereka nanti bertemu dengan huruf ro dan rupa, cukup kita kasih kodenya. Rokok. Itu ya. Tapi saya ingatkan lagi, apabila ada kode yang lebih mudah untuk dipahami selain daripada itu, silakan saja. Ya. Cuman biasanya saya menggunakan kata itu karena memang saya belum menemukan kata yang lain yang lebih mudah dalam lingkungan saya. Tapi saya tidak tahu dalam lingkungan rekan-rekan yang lain. Saya biasa menggunakan kata itu rokok. Kita gunakan kode sentuhan. Ro. Ya, menggunakan kode rokok sentuhan. Setelah huruf ro yaitu huruf za. Kalau untuk huruf ja kita samakan dengan kode yang sebelumnya, yaitu huruf ja sebelumnya. Ada ja, ada za, kita samakan saja kodenya. Muncul pertanyaan, kan hurufnya berbeda. Saya ingatkan sekali lagi, metode ini digunakan bukan untuk mempelajari ketepatan makhorijul huruf, tapi untuk mengingat huruf terlebih dahulu. Jikalau misalkan ada anak yang memang sudah mahir ataupun mampu mengucapkan makhraj secara bagus, secara lengkap, itu lebih bagus dibenarkan sekaligus, itu ya, huruf za. Tapi kalau misalkan memang susah, cukup disamakan saja terlebih dahulu, karena makhraj nanti bisa mengikuti. Ja, za, samakan dengan kode sebelumnya, yaitu kalau ada huruf ja, maka kodenya adalah ja, jajan. Kita menggunakan kode ucapan beli, jajan. Itu kalau huruf za. Ja, za sama, kodenya kita samakan, itu jajan. Nah, setelah huruf ja, yaitu kita langsung ke huruf sa. Ada sa, ada sya. Nah, untuk dua huruf ini juga kita bisa samakan dengan huruf sebelumnya yang di awal, yaitu huruf sa. Ya, nanti pasti akan muncul pertanyaan lagi, kan hurufnya berbeda, bunyinya juga berbeda. Baik, memang betul, tapi saya ingatkan sekali lagi, kita mempelajari bukan makhorijul hurufnya. Nanti kalau makhorijul huruf kita akan pelajari lagi. Kita sedang mempelajari bagaimana mengingat huruf, bukan mempelajari makhorijul huruf. Tetapi saya ingatkan lagi, kalau memang ada anak yang mampu mengucapkan makhraj, itu lebih bagus, lebih tepat gitu ya. Sa, sya kita samakan dengan kode sebelumnya, yaitu huruf sa. Huruf sa kita menggunakan kode sa 1. Isyarat sa 1. Sa 1. Kalau lupa nanti diingatkan saja.
1. Kalau kita udah angkat begini masih lupa, kita gunakan kode suara. Berapa ini? Nah gitu. Kalau udah diangkat begini udah lupa, masih lupa, kita ucapkan. Berapa ini? 1. Disamakan. Sa dan sya. Untuk kodenya disamakan saja. Untuk mengingat hurufnya agar lebih mudah buat mereka. Seperti itu ya. Ini huruf yang biasa digunakan atau yang biasa saya gunakan kode-kodenya kepada mereka. Setelah huruf sa, sya, kita bertemu lagi dengan huruf berikutnya yaitu huruf so dan huruf bo. So, bo. Kalau so sedikit bersiul ya. Bo dan huruf bo. Nah, kode apa yang harus digunakan pada huruf so? Oke, pada huruf so. Kalau huruf so kita akan menggunakan kata sobek. Bagaimana caranya? Kita tanyakan pada anak. Adik coba lihat. Kita ambil sehelai kertas yang ada di dekatnya saja. Kita ambil yang kecil nggak usah besar-besar. Ambil sehelai kertas, lalu kita sobekin. Ini lagi diapain? Lagi diapain ini? Sampaikan saja. Kalau dia nggak bisa jawab, kita kasih tahu. Sobek. Sobek kan? Iya, sobek. Apa ini? Sobek. Jadi ingat nanti. Sobek. Sobek. Kita gunakan isyarat gerakan tangan. Sobek. Ketika nanti mereka lupa huruf so, cukup kita peragakan tangan kita. Sobek jadinya. Ya, sobek. Tapi untuk awalnya kita pakai kertas dulu, pakai kertas terlebih dahulu. Sobek. Biar mereka memahami. Nah, setelah nanti kalau mereka lupa baru kita ingatkan menggunakan kode isyarat sobekan tangan. Sobek. Itu kode huruf so. Nah, kalau misalkan lupa nanti huruf so setelah menggunakan kode juga masih tetap lupa so, masih lupa sobek, kita gunakan kode suara lagi. Ini lagi diapain? Nah, semacam itu. Sobek. Atau misalkan ambil lagi kertasnya. Sobek semacam itu. Kalau masih lupa. Nah, setelah huruf so kita akan bertemu dengan huruf do. Kalau huruf do saya biasa menggunakan kode suara yaitu domba. Biasanya saya tanyakan begini, adek kalau misalkan tahu nggak binatang domba? Tahu? Gimana sih domba kalau bunyinya? Kalau berbunyi domba gimana? Biasanya mereka mengucapkan yang sering saya dengar be, nah semacam itu. Be itu namanya apa? Domba. Kalau domba bunyinya be. Kalau dia udah mengucapkan semacam itu, sampaikan oleh kita. Ini huruf do. Ingat do, domba. Do, domba. Ingat. Domba bunyinya gimana? Be. Gitu. Ingat ya, do, domba bunyinya be. Kalau nanti misalkan dia lupa, maka kita sebutkan kode isyaratnya yaitu bunyi suaranya. Misalkan huruf do nih, dia lupa ada huruf do. Oh ini do nih lupa. Sampaikan sama kita. Be, domba. Kalau misalkan kita udah ucapkan masih lupa, misalkan B masih bingung dia, maka sampaikan sama kita suara apa itu. Nanti mereka akan berkata do, domba. Jadi ingat nanti domba do domba. Nah gitu. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini untuk mengingat huruf bukan untuk mempelajari makharijul huruf. Untuk mempelajari makharijul huruf nanti ada bab yang lainnya, ada kajian yang lainnya. Nah ini beberapa huruf yang bisa kita terapkan dengan kodenya yaitu dari huruf ro, za, sa, sya, so, do, 6 huruf ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat, tidak ada batasan untuk belajar dimanapun dan kapanpun, sampai kapanpun tetap kita harus tetap sama-sama belajar. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga di share juga. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang masih kebingungan bagaimana caranya nih mengajarkan kepada anak-anak kita nih lupa dengan huruf-hurufnya, kita ingatkan menggunakan kode-kode semacam ini. Barangkali ini bisa manfaat dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Fakir Muhammad Zaidin, mohon maaf atas segala kekurangannya ya, semacam itu. Mungkin cukup sekian saja. Kita akan sambungkan nanti dengan video berikutnya yang ke-5 dengan huruf to, do, dan seterusnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.